goose in my cup now. Out in Hollywood, getting bucks now. And you know I'm pouring up now. NFL, catching plays when I touch down. I just pull up with a foreign in Atlanta. Black and white phantom, look just like a panda. Drippin' sauce on me, no manner. Money stacked like Tony Montana. Yo teman-teman semua, oke, kali ini perkenalkan ya, nama saya Awang. Aku di sini ada sedikit sedikit pembahasan nih. Jadi saya sama temen-temen ini ada sedikit pembahasan tentang yang namanya ini nih, kita mau fight antara pengguna vapor ya kan sama perokok nih. Nah jadi Nah ini sudah ada teman-teman saya ini dari kubu vapor ya, ini udah mulai nggak kondusif, ini suasana nggak kondusif. Ini dari sini dari kubu perokok ini juga udah mulai nggak kondusif ya ini ya. Jadi oke, kita langsung mulai aja. Jadi topik pembahasan kita nih yang pertama nih, apa sih vapor, apa sih vapor itu, terus keuntungannya seperti apa, terus mungkin ada kerugiannya seperti apa. Habis itu dari perokok juga, kenapa sih kok mereka seneng ngerokok tuh karena apa? Terus untungnya bagi mereka apa? Minusnya bagi mereka juga apa? Jadi nanti langsung aja kita tanya ini sama teman-teman yang di sini. Oke, mungkin aku mau tanya dulu sama kalian-kalian yang merokok nih. Kenapa? Kok dikit. Kayaknya kok seneng banget gitu loh sama ngerokok tuh, kenapa gitu? Karena pada mulanya itu semua kembali ke alam. Nah, karena ini terbuat dari daun hijau yang dipilih secara pilihan oleh para petani. Terus habis itu masuk ke pabrik, diolah secara pilihan juga. Dan saya rasa petani itu mengembangkannya dengan sepenuh hati, seperti Malika. Udah kayak ini ya, iklan kecap. Wah, ini udah mulai gak kondusif lagi nih. Waduh ini. Berarti kalian ini yang para perokok ini karena ini ya, melestarikan kebudayaan mungkin ya. Bisa seperti itu. Nenek moyang kita sudah merokok. Karena dari nenek moyang udah merokok juga. Nenek moyang kan belum ada. Jadi mungkin karena itu juga ya, nggak punya budget buat beli vape, akhirnya yang penting bisa ngebul gitu ya, akhirnya ngerokok. Penting keluar asap gitu ya, mulut juga nggak. Kenapa dari keluar asap? Oke, kalau baiknya menurut para ahli dulu. Nah itu gimana itu? Di internet itu mending rokok atau vape gitu. Buka internet itu University of Jadi kalau menurut perokok ini, karena kalian kan juga ya lah, tembakau itu kan udah lama ya ada di Indonesia juga ya. Terus kalau yang bikin kelinting rokok itu kan juga udah dari tahun ke tahun kan selalu ada gitu ya. Jadi mungkin kalian juga respect sama mereka gitu ya. Wah ini ya gini nih. Ini kita dapat serangan dari vapor ini memang luar biasa. Rokok nggak bisa ya? asapnya cuma dikit. Gitu. Rokok itu dari nenek moyang. Menurut kita tuh kurang berkelas gitu loh. Maksudnya kurang berkelas. Wah ini boleh. Jadi coba nih dari perokok sendiri, minusnya nih yang sering kalian rasakan tuh kayak gimana? Mangi. Dadanya ampang kali ya. Biasanya ampak. Dadanya ini sesek. Vape itu nggak kerasa itu loh. Nggak marem. Ngegerak. Tapi kenapa lu jam 4 Oh, kayaknya ini mulai nggak kondusif lagi gitu ya. Tapi kan udah tahu bikin dada sesek gitu, tapi kok masih seneng ngerokok gitu loh. Kenapa? rokok itu rasa stres. Penghilang rasa stres. Jadi ya itu mungkin jadi sekarang coba deh kita tanyain dulu ke ini kelompok vapor ini. Jadi gimana nih? Kalau dilihat vapor ini cuman 3 orang,
tapi kok asapnya ya bisa dilihat ya. Asapnya udah menuhin satu ruangan gini loh. Jadi kalau vapor tuh jadi seorang vapor nih enaknya apa sih Mas? Enaknya yang pertama kita lebih dilihat lebih berkelas. Lebih berkelas, oke. High class ya. Nah, kalau dalam hal cinta, bibir orang vape itu lebih manis daripada perokok. Dari segi bau badan. Bau badan orang perokok pasti tangannya bau semua. Oh benar. Enggak. Kalau vape itu pasti wangi. Enggak. Oke, kalau dari segi vape-nya sendiri, vape itu sebenarnya adalah apa namanya? Bahannya namanya dari flavor, dari VG sama PG ya. Nah, ya dari flavor dan nggak menggunakan bahan-bahan kimia yang lainnya. Kimia tapi kimia makanan. Jadi gini, perbedaan antara vape dan rokok sama-sama asap, tapi vape itu sebenarnya adalah dia itu uap bukan asap. Uap yang dihasilkan dari pemanasan koil di dalam dengan flavor atau liquid yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan perbedaannya tuh yang paling signifikan adalah rokok itu mengandung nikotin, tar, dan bahan-bahan zat adiktif lainnya. Oke. Kalau vape itu hanya nikotin sama flavor seperti kayak buah-buahan stroberi, susu, dan lain sebagainya. Jadi di botol ini tetap ini ya, ada ini ya, kandungannya juga ya berarti ya. Coba pinjem. Nggak boleh kamu rokok. Kalian bukan golongan kami. Wah, ini. Kita boleh mencoba apa? Ini kayaknya dari perokok ini udah mulai ini nih, ada rasa-rasa ingin ini nih. Berubah nih kayaknya, merubah ke arah vapor ini jadinya nih. Kalau rasa, aku tahu rasanya rokok itu memang benar-benar nikmat. Apalagi setelah makan, kalau nggak pas ngising. Tahu ngising? AKA Ya, Ngising itu you know lah. berapa? Nah, You know lah yang bahasa yang Jawa ya. Vape. Nah, ini Vape. ini aku belum tanya nih. Apa namanya? Minusnya yang vapor nih. Ini banyak berita-berita yang katanya itu vape bisa meledak. Oh, gitu. Ya. Sering-sering. Sebenarnya karena penggunaan. Misal kita tuh pakai HP. Ibarat HP kalau kita cas terus, kita buat main game terus kan dia bisa over dan panas. Ya, benar-benar. Nah, kalau pemakaiannya nggak seperti hal biasanya nggak wajar, pasti dong HP bisa meletus. Sama halnya dengan vape. Oh, sama. Kalau kita nggak ada apa namanya istilahnya edukasi tentang vape, gimana sih cara pakai vape yang benar tuh gimana, apalagi kalau mechanical mode, kalau seperti kita yang pakai ini, seperti ini kita pakai electrical mode, jadi aman, ada chip di dalamnya, ketika dia udah overheat nggak bakal meledak. Ini berarti juga buat vapor baru ya, jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan juga kalau pakai vape. Jadi harus tahu model 18 vape. plus. Nah, yang pasti itu harus 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Jangan sampai pakai vape itu kita nggak tahu basicnya dulu ya. Kita harus tahu dulu ini vape-nya dia model apa, tipenya seperti apa. Jangan sampai kebablasan, kalau orang Jawa bilang itu kebablasan, makanya dari vape ya. Tanggung sendirilah ya akibatnya ya. Itu dulu nih ya, aku pernah denger ada ya beberapa orang bilang kalau vape itu malah bikin irit. Gimana tuh? Karena gini, ibarat kata itu kita rokok itu pasti orang kita, kaum kita itu kalau merokok pasti kan habis sehari mungkin 2 pak, 2 bungkus. Nah, kali kan seminggu udah berapa? Kalau misal sehari 2 pak berarti seminggu udah berapa? Satu paknya dikatakanlah di range 20.000. Kali berapa? 40 kali 7 udah berapa? Ya kan? 280.000. 280 Kalau seminggu. liquid, nah ini liquid satu ini yang khusus edisi Berylicious ini 150.000. Udah bisa buat seminggu. Jadi buat kalian terserah kalian mau beli mana, 130 seminggu atau 280.000. 280 seminggu. Tapi menurut riset itu bisa bikin orang yang merokok itu jarang terkena Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Apa itu Alzheimer? Kayaknya baru lagi nih. Ingatan. Ya, pikun lah. Pikun. Kan bahwa tidak ada tertulis di vape menyebabkan serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, nggak ada. Tapi itu udah ada buktinya belum? Kan itu baru 10 Ada tahun. buktinya banyak sekali yang sininya bolong ya. Iya. Sininya bolong. Kalau vape ada. Pikun. Nah, mbahnya ini udah tua pikun. Udut pikun. Bahkan juga sama Wah, Oke, tenang, semuanya tenang. Menurut penilaian mereka ini yang dari vapor kayak gimana, dari perokok kayak gimana, jadi
kita garis bawah ini ya dari merokok ya, karena ada beberapa orang yang bilang kalau ngerokok itu kita melestarikan budaya Indonesia yang dimana dari dulu ya, dari nenek moyang pun itu sudah kenal yang namanya rokok, karena memang dulu kan belum ada yang namanya vape ya, bener ya. Tapi kalau dari teman-teman vaper juga mengatakan kalau vaper itu bisa dibilang mungkin garis bawahi dalam hal penyakit itu lebih minim ya daripada ngerokok ya, karena dengan kandungan yang ada di liquid itu yang bisa dibilang dia nggak mengandung banyak banget. Kita ambil kesimpulannya nih ya, kita ngambil dari vape dulu ya. Jadi kalau vape itu memang dia ini lebih memilih meminimalisir penyakit daripada rokok ya. Dan juga kalau dibilang dari para vaper ini, vape ini lebih irit ya, dengan perhitungan yang seperti tadi yang katanya kalau merokok ambil kata seminggu 280.000, dengan vape kita cuma mengeluarkan uang berapa? 150.000 dalam waktu seminggu. Kalau saya lihat ya dari salah satu website namanya itu brilio.net. Di sini ngomong nih, di sini dia menjelaskan bahwa merokok ini juga ada ininya, ada keuntungannya juga nih. Tapi ya ini jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Kalian pikir sendiri, kalian cerna sendiri seperti apa baiknya. Jadi nih ya, kalau merokok ini ada sekitar 5 keuntungan. Jadi yang pertama, merokok ini mengurangi resiko penyakit Parkinson. Parkinson ini apa itu? Kita nggak tahu nih apa, bisa dicari nanti. Terus yang kedua, merokok membuat lebih cepat sembuh dari penyakit jantung. Oke lah, mungkin bisa dicerna lagi ya dari kalian. Merokok mencegah asma dan alergi. Asma? Itu ya ada orang yang kuat atau tidak. Tapi ini jadi gini, di penjelasannya nih ya, penelitian ini menemukan fakta ibu hamil di Swedia juga merokok pada masa kehamilannya. Berarti bukannya berefek buruk, malah ternyata pas melahirkan merokok 15 batang dalam sehari ternyata melahirkan bayi dengan risiko menderita asma dan alergi yang lebih rendah. Jadi ketika dia melahirkan, bayinya itu menderita asma dan alergi itu lebih rendah gitu loh persentasenya. Ya mungkin bisa kita pikirkan lagi. Terus keempat untuk rokok itu nikotin membunuh kuman penyebab TBC. Karena kita bukan orang dokter, jadi kita nggak terlalu tahu ya. Kita mencerna dari hasil risetnya aja. Yang kelima, menekan resiko obesitas. Nah ini berarti yang merasa gendut mungkin pakai gendut saya aman. Yang merasa gendut mungkin bisa ini ya kalau mau dicoba silakan. Kalau menurut kalian itu cuma sebuah hoax ya itu terserah kalian mau mikirnya seperti apa. Jadi kalau di sini katanya menekan resiko obesitas. Itu tadi ya, tetap kalau menurut riset, menurut para ahli yang namanya vaper ada untungnya, ada minusnya. Rokok minus semua. Ya kalau orang mikir sebetulnya minus semua sih ya kan. Kalau kita perokok itu mesti juga pikirnya mesti minus semua. Nah ini salah satu enak sih. Jadi untuk yang kesimpulan tadi bisa kalian pikir sendiri, bisa kalian cerna sendiri, jangan kalian ambil mentah-mentah. Kalian cari juga kalian cari juga risetnya, kalian cari juga faktanya seperti apa. Jangan diambil dari satu sudut pandang, tapi carilah dari berbagai sudut pandang. Oke, buat teman-teman yang ada di sini, thank you banget ya sudah jadi bagian dari diskusi kita tentang vape dan rokok. Mungkin nih dari teman-teman rokok mungkin ada yang mau coba vape nih. Mau pengen pinjam ya. Kita lihat nih. Jadi kasih. Jangan salah ya, vaper sama perokok semuanya teman. Saya nggak mau perokok. Tapi vape itu
harus dilakukan. Oke, ingat kamu nge-vape. sebetulnya juga kalau merokok harus ya kalau umurnya sudah sudah wajar ya, kalau merokok juga sama, cuman ya kalau merokok kan tidak ada yang ini sih, nggak ada yang kayak ada yang negur gitu loh, yang mau beli umur berapapun juga boleh. Tapi kalau Anda mau nge-vape dan Anda belum 18 tahun